Sungai meluap, ribuan rumah di Serdang Bedagai terendam banjir. Rektor USU terpilih Murianto Amin diduga lakukan plagiat. Pemkab Karo gelar simulasi kegiatan acara Jambur. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tingginya curah hujan membuat Sungai Rampah kembali meluap dan mengakibatkan ribuan rumah warga yang berada di 5 desa di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terendam banjir. Ribuan rumah warga yang berada di 5 desa terendam banjir, kelimanya merupakan Desa Cempedak Lobang, Desa Firdaus, Desa Seirampah, Desa Pematang Ganjang, dan Desa Serejo. Banjir tersebut diakibatkan meluapnya Sungai Rampah karena tidak dapat menampung debit air yang tinggi. Lokasi pemukiman yang berdekatan dengan aliran Sungai Rampah sehingga menjadi langganan banjir. Warga berharap kepada pemerintah agar melakukan pengerukan Sungai Rampah yang saat ini mengalami kedangkalan. Sebabnya apa ini, Bang? Sungai meluap. Sudah berapa hari tadi banjir? 2 hari, Bang. Ini kondisi air saat ini? Udah mulai surut. Ya, kalau bisa bantulah kami, begitu cepatlah korek sungai yang dalam. Banjir terparah terjadi di Desa Seirampah dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 1 meter. Menurut keterangan warga, air telah masuk ke dalam rumah sehingga mengganggu aktivitas warga. Camat Seirampah Nasaruddin Nasution melalui selulernya menjelaskan, ada 5 desa yang mengalami banjir, yakni Desa Pematang Ganjang, Seirampah, Cempedak Lobang, Firdaus, dan Desa Serejo. Pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Sergai telah meninjau desa-desa yang terkena banjir, juga telah menyediakan perahu karet. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ruas jalan alternatif di Desa Hilimbosi, Kabupaten Nias Utara rusak parah. Kondisi ini membuat kesulitan para pengendara saat melintasi daerah tersebut. Pengguna jalan berharap pemerintah segera menangani kerusakan ruas jalan. Ruas ini merupakan titik kerusakan paling parah dari sejumlah ruas jalan lainnya di Nias Utara. Kondisi ruas jalan ini hampir sama dengan Kubangan. Infrastruktur ini dibangun pada masa jangka menengah pertama setelah Kabupaten Nias Utara menjadi daerah otonomi baru di Provinsi Sumatera Utara. Warga menduga kerusakan ruas tersebut akibat pengerjaannya yang asal jadi tanpa memperhitungkan kualitas. Susunan material seperti batu, pasir, dan kerikil, serta lapisan penetrasi aspal telah mengelupas dan membentuk lubang-lubang parah yang tergenang air bila hujan turun. Banyaknya truk yang diduga overtonase melintasi jalur menanjak dan menurun itu juga diduga memperparah kerusakan. Meskipun status jalan ini sebagai ruas alternatif, namun malah menjadi pilihan untuk dilintasi. Ruas jalan ini juga menghubungkan sejumlah objek wisata dan pusat-pusat pasar perbelanjaan di wilayah Nias Utara. Sejumlah pengendara berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan penanganan serius. Mereka berharap ruas jalan ini dibahas di Musrembang Nasional. Bagaimana tuh Pak? Jalannya susah banget itu, udah pecah-pecah semuanya Pak, udah susah kami lewat di sini loh Pak. Harapannya? Mohon kalau ada apa itu bangunan tolong dibangun di sini Pak. Soalnya kami di sini sudah susah kami lewati jalan ini Pak. Ini karena tanjakan tinggi ya Pak ya? Ya, tanjakan tinggi dan semuanya habis pecah-pecah, semua jalannya udah habis, rusak semuanya. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi lainnya pemirsa, Satuan Polsek Teluk Nibung amankan pelaku pencurian puluhan rokok dan makanan di Indomaret di Jalan Yosudarso, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam aksinya pelaku terekam CCTV dengan cara merusak asbes toko. Inilah video rekaman CCTV pelaku pencurian di salah satu minimarket di Jalan Yosudarso, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku Ade, yang berusia 27 tahun, warga Jalan Terubuk, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, terpaksa diamankan Satuan Polsek Teluk Nibung. Pelaku melakukan pencurian puluhan rokok dan makanan di sebuah minimarket dengan cara memanjat dan merusak asbes. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku menjalankan aksinya dengan kedua orang temannya. Dua pelaku lainnya yang berhasil menggasak puluhan rokok dari minimarket tersebut masih dalam pencarian pihak Polsek Teluk Nibung. Kepada petugas, pelaku mengaku telah membagi hasil curian puluhan rokok dengan kedua teman yang masih dalam pencarian pihak kepolisian Teluk Nibung tersebut. Sebelumnya kau udah pernah masuk penjara? Jadi tersangka AS bersama dua rekannya, mereka masuk dari atas dengan menggunakan tangga memanjat lalu menjebol atap, kemudian dari asbes turun ke bawah sehingga setelah di dalam mereka leluasa mengambil barang-barang tadi. Barang bukti sendiri yang diamankan apa aja, Komandan? Rokok yang paling bernilai mungkin ada sekitar 70 bungkus. Ada juga barang-barang jualan Indomaret lainnya yang terdata semua kerugian sekitar 4 juta lebih. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Teluk Nibung dan terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu mengeluarkan surat keputusan bahwa Rektor USU terpilih untuk periode 2021 hingga 2026, Murianto Amin bersalah karena melakukan praktik plagiat. Pihak Murianto sendiri akan melakukan banding administrasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantah tuduhan. Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara terpilih untuk periode tahun 2021-2026, akhirnya buka suara melalui tim kuasa hukum dan juru bicaranya terkait dugaan plagiat diri sendiri yang kemudian dinyatakan bersalah oleh Rektor USU Runtung Sitepu dalam surat keputusan bernomor 82/UN 5.1.R SK/KPM/2021. Surat keputusan tersebut dibuat untuk menghukum Murianto Amin karena dinilai terbukti bersalah melakukan plagiat diri sendiri. Untuk itu tim kuasa hukum akan melakukan langkah banding kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena surat keputusan tersebut sifatnya belum final dan inkrah, masih ada upaya hukum lainnya untuk membatalkannya. Dan ironinya lagi, surat keputusan nomor 82 tersebut sudah beredar di kalangan masyarakat dan media-media online. Namun salinan dari surat keputusan tersebut belum dia terima. Dalam surat keputusan nomor 82 tersebut berisi 6 poin, diantaranya adalah menyatakan Murianto Amin bersalah karena sudah melakukan plagiat diri sendiri, terbukti melanggar etika keilmuan dan moral sivitas akademika, menghukum Murianto Amin dengan penundaan penaikan pangkat dan golongan selama 1 tahun terhitung surat keputusan dikeluarkan, dan mengembalikan insentif yang telah diterimanya atas terbitnya artikel yang berjudul A New Patronage Network of Pemuda Pancasila in Governor Election of North Sumatra yang dipublikasikan pada Journal Man in India
terbit September 2017, Kekas Universitas Sumatera Utara. Sementara itu menurut juru bicara Murianto Amin, pihaknya akan melakukan upaya banding ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas SK 82 Rektor USUH tersebut yang merugikan Rektor terpilih Murianto Amin. Dr. Murianto Amin sangat kecewa sekali dengan beredarnya SK itu di masyarakat. Bagaimanapun juga sampai hari ini, saat dimana kita memberikan pernyataan ini, beliau belum menerima salinan SK tersebut. Sementara sudah sampai ke masyarakat dan ini pasti akan memberikan impact negatif kepada beliau, nama baik, martabat dan seterusnya, dan tidak baik juga bagi Universitas Sumatera Utara sebagai lembaga atau institusi pendidikan yang dimiliki bersama dan diharapkan menjadi institusi pendidikan yang semakin maju di wilayah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa SK nomor 82 yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara itu kami hargai. Tapi itu bukan satu keputusan yang final dan mengikat, atau yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan inkrapan huwiste. Jadi masih ada proses berikutnya dan itu sudah menjadi ranah daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa untuk semua ini Dr. Murianto Amin akan melakukan banding administrasi ke kementerian. Itu apabila SK-nya sudah dia terima. Tapi sampai hari ini SK belum diterima, sementara sudah beredar kemana-mana. Sebelumnya, Murianto Amin juga telah melakukan klarifikasi kepada guru besar dan komite etik yang dibentuk oleh rektor atas dugaan plagiat diri sendiri, dan hal tersebut dinyatakan tidak bersalah. Untuk itu pihaknya menyesalkan mengapa SK 82 tersebut terburu-buru untuk dikeluarkan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang pengepul barang bekas diamankan petugas kepolisian diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada 6 Januari lalu. Aksi ini diduga dilakukan sejak 2019 hingga saat ini. Usai diperiksa sebagai saksi oleh petugas unit PPA Polrestabes Medan, langsung menetapkan ILT sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan. Pengepul barang bekas ini telah melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Modus warga Helvetia Medan, Sumatera Utara ini mengiming-imingi uang puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah untuk diajak kencan. Kasus pencabulan yang dilakukan tersangka berbeda dengan kasus-kasus pencabulan layaknya predator pada umumnya. Tersangka ELT malah meminta kepada korbannya untuk mensodominya dengan alasan untuk meningkatkan imun dan mengobati penyakit diabetes dan ginjal yang dideritanya. Untuk melampiaskan nafsunya, tersangka mengajak para korbannya ke hotel di Jalan Medan Binjai. Usai aksi bejatnya tercapai, tersangka memberi para korban sejumlah uang antara Rp50.000 hingga Rp150.000. Jadi kita menerima tersangka ini serahan dari masyarakat pada tanggal 6 Januari 2020. Kemudian setelah kita melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, cukup alat bukti, kita tetapkanlah si terlapor ini, Esli Lumban Tobing, menjadi tersangka dalam perkara melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Apa modusnya, Kak? Diiming-imingi uang terhadap korban yang menurut si terlapor ini itu sudah merupakan terapi bagi dia, karena tersangka ini mempunyai penyakit, ya, penyakit gula, penyakit ginjal, yang kalau kasat mata memang kita lihat kondisi tubuhnya lemah, ya, kalau kita lihat kasat mata, tetapi dokterlah yang tahu. Menurut dia, apabila si korban ini melakukan sodomi terhadap dia merasa segar dan imun tubuhnya bertambah begitu. Dalam menjalankan aksinya, Kak, apakah para korban anak-anak ini ada diiming-iming oleh duit, Kak? Benar. Jadi setelah anak-anak ini melakukan sodomi terhadap si tersangka atas permintaan tersangka, maka korban-korban ini akan diberikan uang bervariasi
antara 50.000 sampai dengan 150.000 per orang. Sudah berapa banyak korbannya, Pak? Sampai saat ini yang sudah kita ambil keterangan sebanyak 6 orang, tetapi kita yakin dari keterangan korban-korban ini masih banyak korban lain. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polrestabes Medan di tahun 2021 berikan sanksi tegas berupa hukuman pecat tanpa tidak hormat atau PTDH bagi anggota Polri yang terlibat narkotika. Sebelumnya sebanyak 53 anggota Polri di tahun 2020 telah dipecat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuadi Sormin. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin sepanjang tahun 2020 lalu telah melakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap 53 oknum anggota Polri yang terlibat kasus dugaan tindak pidana hukum narkotika dan sejenisnya. Sepanjang tahun tersebut, pelanggaran terbesar yang dilakukan puluhan personil polisi, yakni penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Dia menegaskan tidak akan pernah mentolerir personil polisi yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan langsung diberi sanksi tegas pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. Sejauh ini Mapolrestabes Medan telah mengantongi data 4 personil yang berkasnya sudah diproses oleh unit Propam Polda Sumatera Utara. Sedangkan saat ini 8 personil Mapolres Padang Sidempuan telah menerima vonis 20 tahun penjara dan sanksi pemecatan pada persidangan atas kepemilikan narkotika jenis ganja sebanyak 327 kg di Pengadilan Negeri Medan. Tersesat jalannya dari Aceh Utara. Jadi mungkin saya juga sekaligus menegaskan tidak siapapun yang boleh memperdagangkan narkotika di wilayah Sumatera Utara. Sekaligus saya tegaskan kepada seluruh anggota saya, apabila terlibat dalam peredaran penyalahgunaan narkotika, kami tanpa ragu-ragu akan langsung di PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi sebelumnya juga harus mengikuti proses pidana. Jadi rekan-rekan nggak usah tanya-tanya lagi, ini mau diapain. Langsung satu kata, PTDH. Sebelum dia di PTDH, dia harus menjalani hukuman sesuai aturan yang berlaku. Terus ke depan kita. Dan ini tidak hanya tugas dan tanggung jawab polisi saja, tetapi seluruh kita, seluruh keluarga di Sumatera Utara, mari kita bersama-sama untuk menjaga, melindungi anak-anak kita daripada korban penyalahgunaan narkotika. Itu yang bisa kita jelaskan dan sekarang kita akan cek. Pemecatan dengan tidak hormat ini dilakukan untuk mengimplementasikan program promotor Kapolri nomor 1 tentang pemantapan reformasi internal Polri dan menegakkan aturan-aturan kode etik dan profesi Polri dalam rangka mewujudkan kedisiplinan dan soliditas internal yang baik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar simulasi tata cara kegiatan acara Jambur di masa pandemi COVID-19. Pengetatan protokol kesehatan pun tetap diberlakukan untuk menghindari adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Pasca ramainya pelaksanaan kegiatan seperti pesta pernikahan dan kematian yang dilaksanakan di beberapa jambur di Kabupaten Karo beberapa waktu terakhir yang tidak terkontrol protokol kesehatan, membuat pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan simulasi tata cara pelaksanaan kegiatan di jambur yang menerapkan protokol kesehatan.
Simulasi yang digelar ini diikuti oleh pihak kepolisian, pengelola Jambur, Dinas Kesehatan Karo, Dinas Pariwisata Karo, Satpol PP Karo, dan tim gugus tugas COVID-19 Karo. Dalam simulasi diperlihatkan tetap mengedepankan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, untuk mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo. Menurut Bupati Karo Terkelir Brahmana, nantinya pada setiap kegiatan yang dilakukan di Jambur akan diawasi dan dikawal oleh tim gugus tugas COVID-19 Karo, di mana pada pintu masuk penerapan protokol kesehatan tetap diutamakan. Simulasi ini dilakukan karena adanya desakan dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan di Jambur, dan nantinya simulasi ini akan dijadikan dalam video dan dibagikan kepada pengelola Jambur agar menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan di Jambur. Pemerintah Kabupaten Karo sedang melakukan kegiatan untuk simulasi pemakaian pondoko atau jambur ya, atau rumah pertemuan dalam rangka pesta adat atau pesta budaya, pesta kematian dan sebagainya, di mana selama ini setelah masa pandemi COVID ini tidak pernah dipergunakan karena desakan oleh masyarakat, dan di samping itu adanya toleransi dari pemerintah memakai ini dengan protokol kesehatan yang ketat, maka pemerintah memfasilitasi dengan membuat suatu cuplak istilahnya, dengan buat simulasi berbentuk video nanti atau rupa SOP, supaya nanti setiap desa yang mempunyai jambur atau pendopo bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan di kampungnya dengan memakai jambur atau pendopo di desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Karo meminta kepada pengelola Jambur dan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan untuk mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Nasib baik akan selalu mengikuti orang yang berkuku dalam pendirian. Kalimat ini sangat tepat mengisahkan anak petani miskin warga Kelurahan Perdagangan 3 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Anak petani ini, Jean Rael Habel Putar-Putar, mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Multimedia Nusantara Jakarta. Untuk kuliah, untuk melanjutkan ke universitas yang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan saya pun melihat keadaan orang tua saya, di situ saya sedikit mengurungkan niat karena memang orang tua saya bukanlah orang yang mampu. Lalu setelah tamat, saya sempat menganggur 2 tahun. Di situ saya memang sedikit down karena nggak melakukan apa-apa, hanya kayak kerja-kerja biasa saja. Memang tetap belajar untuk mempersiapkan lagi beasiswa yang ingin saya ambil. Dan kegiatan saya sehari-hari pada saat
saya menganggur itu, bangun pagi hari itu saya langsung ke ladang untuk ngurus ladang. Dan kebetulan ladangnya samping rumah. Ladangnya itu kami sewa per tahun 400.000. Jadi kami tanami jagung dan cabai. Dan kemudian pada siang hari sampai sore saya biasanya mempersiapkan diri saya sambil belajar. Saya belajar di rumah, belajar mandiri supaya kemampuan saya itu tidak menghilang, supaya bisa makin tajam juga pada saat melakukan tes-tes apapun. Lalu pada malam harinya sekitar jam 6:30 saya sudah berangkat kerja untuk jaga malam juga. Jaga malam di kios kecil milik orang lain. Serta Panggabean, orang tua Jane mengatakan awalnya merasa kurang yakin anaknya Jane mendapatkan beasiswa dari universitas. Apalagi ia tidak tahu kalau anaknya Jane Rael Butar-Butar mendaftar untuk mendapatkan beasiswa di universitas tersebut. Sangat terharu karena ketika kami mendengarnya itu kami tidak tahu berawal dari dia melamar ke OSC ini aja kami tidak tahu, dan tiba-tiba ada kabar dari OSC bahwasannya anak kami sudah diterima, dan itu sungguh membuat kami itu terharu sekali dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin kami itu karena kami tidak berpikir apakah ini berita ini bohong atau tidak, karena kami tahu kondisi keluarga, suamiku, pekerjaan kami itu hanya sebagai buruh tani biasa. Dan terkadang suami pun kerjanya hanya sembrautan, ya kerja apa saja, tidak tetap ketika tidak ada pekerjaan, apalagi di zaman COVID sekarang ini ekonomi itu sangat menghambat kehidupan kami. Tetapi ketika anak kami ada kabar seperti ini, hati kami sangat terharu sekali, dan ini mengobati rasa sedih kami ini terobati. Angka bahwasanya anak kami ini bisa terpilih di Universitas Multimedia Nusantara yang begitu megah dan elit lah, yang kalau dikatakan orang itu bahwasanya per semester itu berapa biayanya kami pun tidak tahu, sangat mahal. Dan tetangga pun kadang orang lain kan berpikir, oh kenapa anak ibu itu bisa masuk seperti ini. Kadang kami juga menjawabnya tidak tahu, yang hanya kami berharap, hanya kami menjawab yang mungkin mudah-mudahanlah ini menjadi nasib perubahan dari anak kami ini. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Utasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.